Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isnani Nur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Proses belajar mengajar di Kota Pematang Siantar menunggu anjuran pemerintah. Pemprov Sub kaji rencana penerapan new normal. Libur Lebaran, Kampung Wisata Sawah Pematang Johar ramai dikunjungi warga. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, mewabahnya pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor di Indonesia, salah satunya sektor pendidikan. Di Kota Pematang Siantar, kegiatan pendidikan masih terpantau sepi. Terlihat sekolah-sekolah tutup dan tidak ada proses belajar mengajar. Beginilah suasana sekolah-sekolah di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sepi dan tidak ada proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan adanya himbauan untuk membatasi kegiatan sosial di ruang publik. Pemerintah menerapkan proses belajar mengajar dari rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, pandemi COVID-19 juga sangat berdampak pada sistem pembelajaran yang dilakukan di rumah. Dampak ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh negara. Terkait kapan dimulainya proses belajar mengajar tatap muka, Lusamti Simamora selaku Kabid Dinas Pendidikan Pematang Siantar mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar belum bisa memastikan, dikarenakan masih menunggu arahan dan regulasi dari Kementerian Pendidikan dan arahan dari pemerintah provinsi. Saat ini untuk tahun ajaran 2019-2020 yang akan berakhir di bulan Juni ini, kita pada saat ini sedang menjalani masa libur hari besar terkait dengan Idul Fitri. Namun di tanggal 2 kembali akan kita laksanakan pembelajaran di rumah, dan saat ini sedang kita bermohon kepada pimpinan, tentunya pembina kepegawaian, tentunya Pak Wali Kota, untuk dapat memberikan atau mengeluarkan surat edaran terkait pembelajaran di rumah yang kita ajukan sampai dengan berakhirnya tahun pelajaran 2019-2020, yaitu sesuai dengan kalender pendidikan kita adalah tanggal 20 Juni. Selanjutnya, bila dibukanya kembali proses belajar mengajar di sekolah, maka guru, kepala sekolah, dan murid wajib menjalankan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Pasca bentrok antar dua desa di Tapanuli Selatan, Polres Tapanuli Selatan turunkan tim identifikasi ke tempat kejadian perkara. Pada proses identifikasi, sejumlah warga dimintai keterangan untuk penyidikan kasus bentrok tersebut. Pasca bentrok antar warga Desa Huraba dan Pintu Padang di Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan, Polres Tapanuli Selatan menurunkan tim identifikasi ke lokasi kebakaran rumah dan ke lokasi bentrok. Dalam bentrok antar dua desa ini, 3 pihak yang merasa dirugikan telah melapor ke Polres Tapanuli Selatan. 3 pelapor merupakan pemilik rumah yang dibakar. Awal mula terjadinya bentrok diduga karena penganiayaan seorang anak di bawah umur. Selain rumah yang terbakar, terdapat beberapa kendaraan roda 4 yang dibakar dan merugikan warga setempat. Kapolres Tapanuli Selatan menyampaikan, saat ini keadaan sudah aman dan kondusif di 2 desa tersebut. Meski demikian, pihak kepolisian akan terus melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus bentrok ini, sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku dan provokator. Untuk penanganan pasca bentrokan ini tentunya tetap
kita standby-kan personil baik dari Polres dan dibantu oleh Batalion Brimopse Polda Sumatera Utara untuk memonitor perkembangan situasi pasca bentrokan. Alhamdulillah bisa kita lihat bersama untuk hari ini landai-landai, situasi kondusif. Namun berkaitan dengan tindak kriminalitas kemarin, masalah pembakaran, sedang dilakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Bentrok yang merusak fasilitas warga dan sejumlah kendaraan lainnya mengakibatkan 5 orang mengalami luka tembakan. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Seorang dokter di Rumah Sakit Dr. Kumpulan Pane Tebing Tinggi dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Akibatnya sebanyak 98 tenaga medis terpaksa diisolasi mandiri dan akan dilakukan tes swab. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di pemerintahan Kota Tebing Tinggi agar tetap menjalankan segala protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 terutama ASN yang bertugas di sektor kesehatan. Wali Kota mengatakan usai mendapatkan hasil dari salah seorang dokter di Rumah Sakit Dr. Kumpulan Pane positif COVID-19, tim gugus tugas langsung melakukan rapid test terhadap seluruh petugas yang ada di rumah sakit dan 98 tenaga medis langsung diisolasi. Selain itu, tim gugus juga melakukan penyelusuran siapa saja yang berhubungan langsung dengan dokter yang positif COVID. Telah kita lakukan tracing, penelusuran kepada siapa saja yang berjumpa, dan pada hari Sabtu telah dilakukan rapid kepada lebih kurang 98 orang yang berhubungan dengan yang bersangkutan, dan sekarang ini mereka diisolasi semua. Jadi tidak diperkenankan, biar dia pegawai, biar dia masyarakat, kita isolasi, dan insya Allah nanti hari Kamis dilakukan PCR swabnya lagi. Jadi sekarang sudah dirapid, alhamdulillah 98 itu negatif semuanya, tidak ada yang positif. Yang kedua kami sampaikan, PNS di rumah sakit itu terkenanya bukan di Kota Tebing Tinggi, tapi waktu bertugas ke tempat lain. Dokter yang dinyatakan positif COVID ini tertular bukan di Kota Tebing Tinggi, melainkan saat ia bertugas di daerah kabupaten lain. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sungut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai mengkaji rencana penerapan new normal atau tatanan baru di daerah. Upaya ini terkait wacana pemerintah pusat yang akan menerapkan new normal di sejumlah daerah agar roda ekonomi kembali berputar. Penyebaran COVID-19 di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, masih terus meningkat. Status darurat kesehatan pun masih diberlakukan bahkan diperpanjang hingga 7 Juni mendatang. Pemerintah kemudian mengeluarkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran virus mematikan tersebut. Hanya saja, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, terutama menghindari aktivitas di luar rumah dan keramaian masih rendah. Pemerintah pusat kemudian merilis protokol new normal atau tatanan baru yang siap diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Khusus di Sumatera Utara, protokol tatanan baru itu mulai dikaji. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan, pihaknya kini tengah mempelajari protokol tersebut agar bisa diterapkan di daerah ini. Itu perlu dikaji ya, sedang dikaji oleh pemerintah. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang pastinya
COVID-19 ini selama vaksin belum ditemukan, kita masih persoalan terus sama corona. Yang jelasnya sementara ini corona, ya kita harus ikuti protokol kesehatan, tak ada lain. Di Sumur sendiri, kasus penularan COVID-19 mayoritas terjadi di Medan, Bijay, dan Deli Serdang. Sebanyak 81,3% kasus COVID-19 di Sumut ada di 3 daerah ini. Untuk itu, dalam upaya menerapkan new normal di Sumatera Utara, pada tahap pertama Pemprov mendorong sinkronisasi peraturan wali kota atau peraturan bupati dalam mencegah penularan COVID-19 di 3 daerah tersebut. Sekarang ini yang pasti Sumatera Utara kan kasus sedang naik. Ya kita akan kaji lah, kita bukan mengabaikan pemerintah pusat tidak, tapi kan harus kita sesuaikan dengan kondisi kita. Tadi apa mungkin dilaksanakan, mungkin aja. Yang penting itu kan perilaku masyarakatnya. Kalau perilaku masyarakatnya bisa ikut dengan protokol kesehatan, ya semua boleh aja normal semua ini. Asal kita jaga jarak, kita pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun. Pada intinya, penerapan new normal bergantung pada perilaku masyarakat. Pemerintah yakin protokol tatanan baru bisa diterapkan secara optimal jika masyarakat bisa menjaga diri dan disiplin menerapkan protokol kesehatan yang telah dirilis sebelumnya. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Dampak COVID-19 sangatlah berpengaruh terhadap para pedagang kuliner yang biasanya dapat meraup rezeki di saat Lebaran. Namun kali ini mengalami penurunan omset hingga 70% dibanding Lebaran tahun sebelumnya. Seperti inilah kondisi para pedagang kuliner yang berada di Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Terlihat bangku para pedagang yang tersusun, sepi tak ada pengunjung. Kondisi seperti ini terjadi di masa pandemi COVID-19. Para pedagang mengaku terjepit di sela hidup yang sulit. Mereka terpaksa tetap berjualan meski sepi para pembeli. Sebab jualan kuliner merupakan mata pencarian mereka sedari dulu untuk menghidupi keluarganya. Suryono, salah seorang pedagang kuliner, mengaku Lebaran di tengah pandemi COVID-19 ini sangatlah berdampak terhadap penjualan, hingga mengalami penurunan omset jualan sampai 70% dibanding Lebaran tahun sebelumnya. Bagi para pedagang, biasanya Lebaran merupakan peningkatan omset dagangan dari penjualan pada hari-hari biasa. Di masa pandemi ini sangatlah berdampak terhadap kami, para pedagang kuliner. Lebaran kali ini jauh mengalami penurunan omset hingga mencapai 60-70%. Mereka berharap agar pandemi COVID-19 segera berlalu dan masyarakat dapat hidup normal seperti sebelum pandemi terjadi. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Lebaran ketiga jalan lintas penghubung Medan menuju Provinsi Aceh dijaga ketat oleh petugas gabungan. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan tenaga medis berjaga di pos pemeriksaan kesehatan di jalan lintas perbatasan penghubung kota Medan menuju Aceh, tepatnya di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memutus peredaran COVID-19 yang hingga saat ini masih belum berakhir. Terlihat petugas melakukan pengecekan terhadap setiap kendaraan yang melintas dengan meminta identitas dan melakukan pengecekan suhu badan. Ya, untuk pengamanan di sini, terusnya kami petugas dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Di sini kami mengamankan segala pendatang yang menuju ke Kabupaten Dairi. Untuk sementara ini, kegiatan masih berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Kalau untuk pengemudi sampai saat ini, semuanya masih mau mengikuti aturan. Di saat kita berhentikan, suruh periksa, semuanya masih mengikuti aturan.
Penjagaan di pos pemeriksaan kesehatan ini akan terus dilakukan secara rutin hingga waktu yang belum ditentukan. Kabupaten Dairi hingga saat ini masih dalam wilayah zona hijau. Untuk itu, gugus tugas bersama pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan situasi tersebut. Maruba Sidaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Semut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Puskesmas Kota Matsum di Jalan Amaliun, Kota Medan terpaksa ditutup karena tenaga medis dinyatakan positif COVID-19. Tutupnya puskesmas tersebut menambah deretan puskesmas di Medan yang berhenti beroperasi setelah Puskesmas Selayan 2 juga ditutup karena tenaga medis positif corona. Menyusul tutupnya Puskesmas Selayan 2, pasca Kepala Puskesmas dinyatakan positif COVID-19. Satu lagi puskesmas di Kota Medan tak beroperasi dan mengalihkan pelayanan kesehatan ke puskesmas lainnya. Puskesmas Kota Matsum Jalan Amaliun Medan pertanggal 27 Mei tutup dan seluruh aktivitas puskesmas dialihkan ke Puskesmas Medan area Selatan dan Puskesmas Sukaramai. Penutupan Puskesmas Kota Matsum ini menyusul adanya salah satu pimpinan puskesmas yang dikabarkan positif COVID-19 setelah menjalani swab test. Hal ini pun dibenarkan oleh Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Medan, Dr. Mardohar Tambunan. Puskesmas ini akan tutup dan mengalihkan layanannya ke puskesmas lain selama 14 hari ke depan. Sementara itu, seluruh pegawai dan tenaga medis puskesmas sudah dilakukan isolasi mandiri dan pemeriksaan rapid test. Saat ini puskesmas itu memang ada dua, ya, PB Selayang dengan Kota Matsum. Ya. Pada saat ini memang mereka bukan di lockdown, tapi itu pengalihan sementara untuk pelayanan, ya. Kalau seperti di Puskesmas PB Selayang itu dengan penanggulan semalam sudah saya sampaikan, ya. Kemudian kalau untuk Kota Matsum, ya, Pak Kepala Dinas tadi menyampaikannya itu ke Puskesmas dibantu oleh Sukaramai dengan satu lagi saya lupa apa tadi, ya, dua itu. Hal ini menambah angka positif tenaga medis yang terpapar virus corona. Sejauh ini juga di Kota Medan sudah 2 pusat pelayanan kesehatan yang tutup karena COVID-19. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, beberapa lokasi wisata mulai dikunjungi warga. Di tengah pandemi COVID-19, salah satu wisata yang dikunjungi adalah Kampung Wisata Sawah Pematang Johar yang berada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Meskipun telah beroperasi, masyarakat yang berkunjung diwajibkan mentaati protokol kesehatan. Memasuki Lebaran, beberapa lokasi wisata mulai dikunjungi warga. Salah satunya adalah Kampung Wisata Sawah yang berada di Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mana jaraknya kurang lebih sekitar setengah jam dari pusat kota Medan. Lokasi wisata yang tutup sejak bulan Maret karena pandemi COVID-19, kini Kampung Sawah Pematang Johar kembali beroperasi dan ramai didatangi warga, khususnya dari kota Medan untuk mengisi waktu libur Lebaran. Zulfadli, pengelola wisata sawah mengatakan, Kampung Wisata Sawah mulai buka sejak hari kedua Lebaran. Bagi warga yang berkunjung, diharap taati protokol kesehatan COVID-19 dengan tetap menjaga jarak dan mencuci tangan. Kemarin kita uji coba di hari kedua Lebaran. Ini kita coba mulai aktif kembali seperti biasa di Lebaran ketiga. Cuman yang pasti kita tetap terapkan seperti cuci tangan pakai sabun, social distancing, juga sifatnya saling mengingatkan satu sama lain lah, agar yang lain tidak berkumpul dalam satu titik dalam waktu yang sama, dan jarak juga terlalu dekat. Itu yang kita jaga sekarang. Protokol kesehatan ya Bang ya? Iya, protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dinas.
Sebelum kembali beroperasi, wisata sawah yang dikelola oleh pemerintah desa ini sudah ramai didatangi warga sejak Lebaran pertama. Wisata ini juga menawarkan keindahan pematang sawah dan fasilitas hiburan keluarga. Untuk menikmati keindahan kampung pematang sawah, pengunjung cukup membayar dengan Rp5.000 per orang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.